Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners bertemu kembali dengan saya, Iin Solihin, pemimpin redaksi tribunmedan.com dalam acara spesial kita Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi Jumat 15 April 2022 kali ini menghadirkan anggota DPRD Sumut dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Starto. Bang Starto, sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh buka masker? Ya, Tribuners, kami sudah menjalankan protokol kesehatan. Sebelumnya kami sudah melakukan swab antigen untuk memastikan kami terhindar dari COVID, dan kami juga sudah melengkapi vaksin hingga booster. Jadi sudah aman kita, Bang, ya, seharusnya, Bang, ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tribuners, hari ini Ngopi Sore akan membahas tentang peningkatan kualitas belajar mengajar dan pengembangan metode pendidikan virtual di masa pandemi COVID-19. Bang Tarto, kita udah hampir 3 tahun berarti, Betul, Bang, ya. Betul. Anak-anak kita, adik-adik kita melaksanakan pendidikan melalui virtual. Iya, betul. Mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi, Bang. Iya. Kenapa juga pengajar, Bang, ya? Ya, sehari-hari justru saya ini kan basic saya di akademis. Saya ngajar di Pasca Sarjana Universitas Dharma Agung. Di S1 juga di Visipol Dharma Agung. Dan juga di S2 Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial Politik di Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi memang basic saya memang sebelum terjun ke politik justru di akademis. Nah, ini tema ini udah tepat sekali nih. Jadi pelakunya langsung ini. Pelaku yang kira-kira biasa melihat mahasiswa, nggak tahu nih, Bang, ngapain mahasiswa kalau Abang ngajar, Bang? Kalau Abang pola apa? Pakai Zoom atau apa? Gimana, Bang? Ya, pertama ya selamat sore dulu ya kepada seluruh viewernya dari Tribun. Kami sebut Tribuners, Bang. Tribuners ya, kepada Tribuners ya. Tribuners. Mudah-mudahan seluruhnya sehat-sehat. Kita bisa segera keluar dari pandemi COVID ya. Ya, kita gini, Bang Solihin ya. Sekarang ini kan pandemi COVID-19 sudah masuk ke tahap yang 3 tahun ini. Paling nggak posisi sudah 3 tahun. Memang negara mana yang mempersiapkan diri, saya kira tidak ada. Nggak ada. Betul, Bang. Karena ini kan betul-betul yang tidak direncanakan, tapi memang itu terjadi. Betul. Ya, ini kan ke depan pun unpredictable juga, tidak tahu kapan selesai, Bang. Tapi alhamdulillah hari ini kan sudah mulai mengalami satu penurunan yang baik, sehingga penanganan itu kan on the track ini. Nah, tinggal gimana kita masyarakat ya bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, kalau kita, Bang Solihin, nanya bagaimana pengaruhnya ya COVID ini kepada dunia pendidikan, karena tidak hanya dunia pendidikan sebenarnya yang memberikan dampak. Semua sektor kehidupan berdampak. Ya, sosial, kesehatan, ekonomi dan pendidikan, bahkan ke politik malah. Nah, tapi hari ini kita akan coba dulu ya. Saya sampaikan beberapa hal apa dampak-dampak dari pandemi terkait dengan proses belajar kan. Nah, Bang Solihin yang nanya bagaimana menghadapi mahasiswa, saya memang sehari sebagai dosen, ya sampai hari ini kita masih virtual. Sampai hari ini, Bang? Sampai hari ini masih kita virtual, kita pakai Zoom. Ya, bisa juga di kantor, bisa juga di rumah. Nah, jadi memang mahasiswa tetap dari rumah. Dari rumah juga, bisa juga dari kantor. Kan kita kalau di S2 terbatas lah, Bang, ya. Terbatas ya. Kalau S2 kan nggak terlalu rame, Bang. Kalau S2 itu kan mahasiswa juga terbatas ya. Dan mereka juga para pekerja, sehingga kita ada fleksibilitas juga di situ. Yang reguler ini yang ramai ya, Bang, ya. Ya, masih yang reguler itu yang memang sampai ada juga masih posisi masih virtual. Nah, Bang, kalau di tingkat perguruan tinggi sendiri 3 tahun ini, kalau Abang melihat dari sisi mahasiswa, dan kan ini kan perubahan metode belajar, Bang. Perubahan metode belajar, terjadi peningkatan atau penurunan pada kualitas mahasiswa kita, Bang? Nah, untuk ke sana, Bang Solihin, ada 3 hal dulu yang harus kita lihat. Pertama, aspek inputnya. Kan kita harus melihat bagaimana nanti hasil, apakah berkualitas, kualitasnya menurun atau menaik kan itu. Pertama input dulu kita lihat. Ya. Bagaimana inputnya ini, yang mau kuliah dulu kan input ini. Yang kedua bagaimana nanti prosesnya, dan yang ketiga nanti tentu outputnya. Lulusannya. Ya, lulusannya. Nah, sekarang kita lihat inputnya. Nah, sekarang ini ketika orang mendaftar, inputnya kan pasti tamatan dari SMA. Oke. Nah, kita lihat ke bawah lagi.
tamatan SMA, tamatan SMP. SMP ke SD. Jadi dari hulu ke hilir ini kan mengalami situasi yang sama. Nah, baik dari sisi pertama diproses belajar dia dulu, bagaimana bisa keluar itu. Nah, mendaftar pun juga dengan online. Ya, sebagian juga bisa datang ke ini ke kampus. Nah, dari input ini karena prosesnya di SD, SMP, SMA mengalami hal yang sama, tentu memang ada pengaruh sangat signifikan. Ya, ketika dia inputnya, posisi input ketika jadi calon mahasiswa kita tidak juga, kalau dulu kan pakai ospek dulu. Kan 3 tahun berarti, ya betul kata Abang. Tadi yang SMP naik ke SMA, SMA ini yang 3 tahun SMA ini naik ke kuliah. Nah, ini kan ini menjadi inputnya untuk kuliah di kampus, di universitas. Nah, proses di universitas ya sama, kita udah sama-sama memahami. Kuliah masih tetap pakai virtual. Nah, yang biasa selama ini dengan tatap muka pasti beda lah. Apeksinya, konektifnya pasti ada perubahan ya, Bang. Pasti. Kenapa? Ini kan paradigma baru kita dalam konteks di proses pembelajaran ini kan, itu pendidikan kita kan. Tapi harusnya 3 tahun ini teman-teman SMA yang ke perguruan tinggi kan sudah terbiasa, Bang. Ya, secara virtual. Tapi memang kita belum tahu ya, Bang ya. Mungkin harus penelitian mendalam sih, Bang ya. Apakah memang betul teman-teman yang virtual kemudian akan lebih baik atau tidak lebih baik daripada angkatan mereka sebelum yang setiap hari harus ke kampus, tatap muka, melakukan penelitian. Kan begitu, Bang? Nah, ini Bang Solihin. Kita lihat dulu untuk perguruan tinggi ya. Inputnya dari SMA. Nah, anak SMA, pertemuan dia juga harus dengan sistem virtual. Nah, di virtual itu, tadi kan kita pertanyaan sederhana tadi. Kualitasnya kan juga dalam tanda kutip. Tentu ini keseragamannya kan standarnya pasti tidak sama, tidak merata. Kenapa tidak sama? Kenapa? Fasilitas yang tersedia antara satu sekolah dengan sekolah yang lain berbeda. Infrastruktur yang ada di sekolah, yang satu sekolah dengan yang lain berbeda. Apalagi Sumatera Utara, 33 kabupaten kota, 437 kecamatan, 5.500 lebih desa, yang juga infrastruktur saluran untuk mengikuti virtual itu kan pasti beda-beda. Nah, ini pasti berpengaruh terhadap, karena di prosesnya tadi sudah seperti itu, pasti mempengaruhi di output. Nah, ini output SMP masuk ke SMA, di SMA kan juga yang dilihat kan hanya hasil dari raportnya. Nah, tatap muka juga di sana kurang. Nah, pasti ini akan mempengaruhi produknya. Outputnya itu. Nah, Bang Narto, kalau kita lihat mungkin teman-teman yang SMA dan perguruan tinggi itu sudah siap secara mental lah, Bang ya. Iya. Karena dia sudah jenjangnya sudah remaja ke dewasa kan, gitu, Bang. Betul. Lalu bagaimana pertanyaannya terhadap anak-anak kita yang baru masuk SD atau yang dari SD menuju SMP, Bang? Nah, sejauh ini di Sumatera Utara dari pengamatan Abang, kayak mana kualitas mereka, Bang? Kualitas tadi misalnya dalam virtual. Virtual banyak, Bang. Kita bisa bahas alat, kita bisa bahas kesiapan guru, kita bisa bahas kesiapan orang tua tadi, Bang. Kayak mana, Bang, melihatnya, Bang? Tadi saya sampaikan bahwa COVID-19 ini kan memberikan satu paradigma baru di dalam proses pembelajaran baik di tingkat SD, SMP, SMA sampai kuliah. Nah, memang menjadi persoalan tersendiri bagi yang di SD. Ya. Posisi dia kan masih 6 tahun baru masuk ke sekolah. Ya. Nah, kemudian orang tuanya itu kan rata-rata juga masih dari kaum generasi muda lah, Bang, muda, milenial kan, milenial. Nah, kecenderungan anak-anak muda sekarang ini kan dua-dua kerja. Benar. Kemandirian sumber rumah tangga itu kan kerja. Betul. Nah, sementara si anak dia harus virtual di rumah. Nah, muncul masalah ya, Bang. Ini kan muncul masalah baru. Nah, masalah barunya apa? Bagaimana kita mengawasi? Siapa yang mendampingi dia di rumah? Yang mendampingi dan mengawasi si anak siapa? Nah, ini kan juga masalah yang sangat realistis dihadapi oleh pasangan-pasangan muda yang masih punya anak di tingkat SD. Nah, sementara ini kalau misalnya di perkotaan mungkin masih bisa. Ya, sambil kerja bisa sekali-sekali. Nah, atau juga terbantu kadang-kadang di pekerjaan kan dia pakai atau work from home gitu, Bang. Work from home kan dia masih bisa dampingin. Tapi seminggu work from home kan juga terbatas. Nah, ini masih bisa. Nah, persoalannya kan dia berjalan sampai 3 tahun. Nah, maka kekhawatiran kita
kalau nggak betul-betul diawasi orang tua, ya memang kita ke depan Kemunduran mungkin, kemunduran akan terjadi. Nah, oleh karena itu paradigma pendidikan sekarang ini kan betul-betul difokuskan peran orang tua. Iya. Ya, bayangkan dia harus buka sendiri, Zoom sendiri di rumah dengan HP. Nah, kalau yang punya kemampuan mungkin dengan laptop. Iya. Ya kan? Yang atau tidak, dengan tab, yang tidak kan dengan secara materi HP. ya Bang ya. Dengan materi itu dengan HP. Nah, kalau satu rumah itu ada anak 2 Artinya atau 3, dia perlu 3 unit dalam waktu yang sama kan. jadi kan nggak mungkin satu itu, Bang Solin. Ada SD, SMP, SMA. Ini kan juga. Nah, ini juga artinya apa? Dia menyinggung juga urusan ekonomi. Otomatis. Ya, Bang. Dengan sendirinya kan keluarga. Kebutuhan. Ya. Orang tua kan harus menyiapkan 3 infrastruktur tadi. Ini juga tantangan yang saya kira tidak mudah bagi keluarga, dan bagi kita semua. Nah, walaupun memang memerlukan infrastruktur yang memang betul-betul harus ini. Nah, oleh karena itu kan ada juga bantuan-bantuan ya dari pemerintah. Kan itu ada yang pakai apa? Bantuan dari tab, ada laptop dan sebagainya. Itu kita bicara untuk anak-anak kita yang ada di perkotaan, Bang. Betul. Lalu bagaimana di pedesaan sana, Bang? Satu, masalah tadi alat. Iya, Kedua, kan orang tuanya kalau nggak ke ladang. Betul. Ketiga, jangan-jangan orang tuanya juga gaptek nih, Bang. 3 tahun ini, apa yang Abang temukan di daerah pedalaman? Minimal dari dapil Abang deh. Iya. Jadi, saya sampaikan tadi ke Bang Solihin ya. 33 kabupaten kota, 437 yang letaknya ini juga masih di pedalaman. Jangankan di daerah Pak atau daerah Karo, Dairi Atau Madinah atau sana. daerah Madinah yang di pelosok ya. Kemudian daerah Kepulauan Nias yang juga ada di, apalagi Nias Selatan itu terdiri dari banyak pulau-pulau kecamatannya. Nah, ini tentu akan sangat mengganggu. Nah, kenapa? Pada saat nanti buka virtual, jaringannya lemah. Ya. Padahal pertemuan virtual itu kan pakai jadwal, bisa 1 jam sampai 2 jam. Iya. Nah, ketika 2 jam mau gangguan terjadi kan juga proses transfer ke nulis kan tak terjadi. Benar. Nah, ini kan mempengaruhi outputnya. Jangan-jangan harus naik di atas rumah dulu, Bang. Biar dapat sinyal kan. Daerah saya, dapil saya dari Serdang. Dari Serdang itu ada wilayah-wilayah yang di dalam. Ada Kota Limbaru, ada STM Hilir, ada Talun Kenas dan sampai ke dalam-dalam. Nah, ini kan juga mengalami hambatan. Nah, ini yang saya kira juga menjadi tantangan tersendiri bagi warga masyarakat kita yang berada di pedalaman, yang jauh dari jaringan-jaringan internet. Nah, saya kira ini juga tantangan yang saya kira harus menjadi perhatian kita bersama. Bang, 3 tahun udah hampir berlalu nih, Bang. Artinya kita bisa menyatakan bahwa masyarakat kita sudah menjalankan ini dan sudah mulai terbiasa nih, Bang. Iya. Sudah mulai terbiasa. Hanya kan kita harus melihat polanya nih, Bang. Betul. Kalau kemarin karena sudah terpaksa kita harus dari rumah belajar dan bekerja bahkan, lalu hampir ke 3 tahun ini tentu harus ada evaluasi dong, Bang. Betul. Yang Abang lihat hari ini dari keluarga dulu, Bang. Sudah siapkah kita untuk terus melakukan virtual ini? Bahkan ini kan sudah menjadi kebiasaan baru, Bang. Jangan-jangan kita lebih terbiasa dari rumah nantinya bekerja atau belajar. Iya. Bagaimana Bang melihat hampir 3 tahun ini sudah mulai terbiasakah masyarakat kita atau bagaimana, Bang? Ya, secara umum kita harus memahami gini. Kemajuan teknologi komunikasi informasi ini kan luar biasa, ya. Artinya mau tidak mau yang gaptek dia harus belajar. Sama mungkin saya waktu itu ya, kalau nggak di masa pandemi, jangan-jangan kita nggak ngerti itu apa itu Zoom. Jangan-jangan nggak tahu barang apa itu ya. Barang apa? Kita baru dikenalkan pada saat itu. Ya, saya kira di awal-awal tahun 2020 itu. Mulai karena 2019 kan 20 kan. Nah, itu kita mulai akrab dengan itu. Mulai akrab bagaimana ikut virtual ya. Mulai akrab kita mengatur slide-slide. Ya. Nah, ini kan bagi orang-orang tertentu memang lama awalnya gaptek dia bisa paham. Ya. Nah, persoalannya adalah proses pendidikan kita ini kan tidak bisa terus-menerus seperti ini. Walaupun kita unpredictable juga kapan bisa berakhirnya. Saya justru memprediksi ke depan ini akan menjadi sebuah pola malah. Artinya bukan tidak mungkin ke depan ini akan menjadi sebuah metode, sebuah pola menghibridkan, menggabungkan antara tatap muka dengan virtual.
Nah, apa yang dibutuhkan sekarang ini? Ya, saya kira kan itu yang harus kita kedepankan, persiapan ke sana kan harus lebih lebih komprehensif. Ya, baik menyangkut regulasinya, baik menyangkut penyiapan infrastruktur, baik menyangkut hal-hal yang tentu mendukung infrastruktur itu. Nah, ini mulai sekarang juga harus kita mulai pikirkan ke depan gitu loh. Nah, dari legislatif sendiri melihat apa kebutuhan mendasar yang harus kita dorong ketika kita nanti betul-betul menyeberang ke dunia virtual itu, Bang? Yang paling utama jaringan. Jaringan ya, Bang. Ini dulu yang paling utama. Kalau di daerah dapil Abang itu masih banyak yang belum tersentuh jaringan. Saya kira sudah ada jaringan itu, tapi kan tetap akan kalau daerah tertentu kan pasti terganggu. Ya, betul ya. Kalau Nias Selatan tadi Abang kan? bilang itu ya, juga kepulauan tadi ya, itu Bang. kan terganggu. Nah, oleh karena itu ke depan memang harus pemerintah ya, atau swasta itu harus komprehensif dilibatkan bagaimana memasang jaringan-jaringan lebih banyak. Kita harus mendorong ke situ. Ketersediaan. Nah, sehingga regulasinya harus dilakukan di situ. Nah, tentu ini membutuhkan satu regulasi undang-undang ke depan. Kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan daerah, peraturan bupati, gimana ini bisa connect ya, bisa connecting dari seluruh kepulauan dan daerah-daerah itu bisa kita jangkau. Karena ini kan unpredictable. Kita tidak tahu ini. Depan. Ini sekarang ini kan kalau perkembangan COVID-nya katanya sekarang masih posisi 1000 sekian per tanggal kemarin. Memang cenderung menurun. Ya. Nah, Indonesia cenderung menurun. Tapi kan dunia lain juga mengalami peningkatan. Karena dia bermutasi, Bang. Artinya apa? Ini kan unpredictable, Bang. Betul. Nggak tahu. Nah, oleh karena itu tidak mungkin juga ke depan kita akan meninggalkan metode ini. Berarti justru harus lebih diperkuat lagi. Tinggal tadi itu butuh regulasi, butuh kesiapan kita. Nah, ini kita belum bicara kualitas gurunya. Nah, ini kan harus masuk ke situ, Bang. Ini kita belum bicara itu. Kita masih pemakai ini kan. Masih rumah tangga, anak sekolah gitu, Bang. Kesiapan ini gimana kan itu? Saya kira ke depan itu juga harus itu. Bang, dari 3 tahun ini ada nggak Abang temukan bahwa masyarakat kita mengadu lah, Pak, kami nggak punya duit untuk beli handphone, anak saya ada 4, semuanya sekolah harus menggunakan handphone yang sama dan itu tidak mungkin, atau mereka kekurangan uang untuk beli beras saja susah, Bang. Mau beli kuota lagi kan, Bang? Nah, di DPR mendorong nggak pemerintah daerah kita untuk memberikan bantuan-bantuan untuk seperti ini, Bang? Nah, kalau kita melihat regulasinya, undang-undang dulu ya, bahwa sektor pendidikan itu kan harus mendapatkan 20% dari APBN dan APBD sampai ke kabupaten kota. Nah, masa pandemi kan pasti lebih karena ada program refocusing. Refocusing ini kan ada 2 hal tadi, baik ke ekonomi, kesehatan dan ke pendidikan. Ini kan lebih banyak ke sini. Ya. Nah, infrastrukturnya yang berkurang. Nah, infrastruktur kan tentu akan mengalami pergeseran, kemudian kegiatan-kegiatan rutin yang lain itu dianggap tidak penting atau tidak strategis, ya tentu refocusing. Nah, ini catatan pertama yang harus kita lakukan. Nah, untuk apa ini? Tentu pemerintah daerah kan juga harus memperhatikan ini. Bahkan akan ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Apakah selama ini mereka ada mengadu nggak ini? Nah, ada 2 hal juga yang harus kita lihat, Bang. Ketika ada bantuan dari pemerintah, nah ini penyakit kita juga ini. Kita tadi anak-anak sekarang kan udah melek digital yang untuk perkotaan. Nah, sekarang kepinggir kan juga udah melek ini. Nah, sekarang sibuk dengan main game. Nah, ini game yang makin banyak aplikasinya. Ini harus hati-hati. Bantuan untuk belajar. Dialihkan ke tempat lain. Main game. Nah, sekarang kan pemerintah pusat daerah kan memberikan bantuan banyak pulsa. Peralatan-peralatan kan sudah banyak. Berapa kalau dihitung kemarin dari Kementerian Pendidikan kan nilainya T. Nah, kalau dari sisi provinsi Sumatera Utara kita punya APBD kan 13,6 T. Kalau 20% itu paling tidak kurang lebih 2, sekian T. Itu dengan catatan itu tanpa refocusing ya. Nah, berarti kan lebih kita. Ketika refocusing di sektor lain kan nambah dia, Bang. Nah, sedangkan yang normatif aja 2,6 itu sudah dari 2%. Berarti Abang mau bilang begini dong. Bantuan kuota sudah kita kasih nih. Pemerintah sudah kasih. Tepat nggak tapi bantuan itu digunakan peruntukannya kan begitu. Nah, ketika bantuan sampai, ya persoalan yang paling utama kan pengawasan kita juga lemah. Ya kan? Pengawasan bagaimana mengawasi orang yang mendapatkan bantuan tadi, keluarga-keluarga dapat bantuan kan juga lemah di situ.
Nah, memang perlu kesadaran tersendiri memang bagi siswa, bagi orang tua, bagaimana mendorong si anak juga harus disiplin. Ya kan? Karena tidak mungkin juga sekolah mampu mengawasi seluruh siswa orang orang. Kenapa? Infrastruktur sekolah kan juga pasti berkurang. Nanti kalau memerlukan pengawasan ini lebih banyak, tentu akan keluar lagi anggaran yang lebih besar. Nah, ini kan juga dilematis itu. Nah, oleh karena itu yang paling utama memang posisi keluarga itu paling apa? Ya, mengawasi paling penting dan kesadaran si anak. Nah, karena tadi itu Bang dibantu sekian. Nah, masalahnya aplikasi game sekarang di digital makin banyak. Ya. Nah, ada game, kalau ada game yang bola mungkin lain, tapi kan sekarang dalam tanda kutip ya banyak kali Bang ya. Banyak kali. Maka sekarang banyak juga yang terjadi aplikasi-aplikasi yang ilegal. Nah, ini yang saya kira juga harus komprehensif, regulasinya diperketat di situ. Oke. Gitu. Lah, kemudian kita sudah singgung dari kesiapan siswa, orang tua. Lalu bagaimana guru kita 3 tahun terakhir ini, Bang? Kalau Abang lihat. Iya. Guru dan dosen ya, Bang ya? Iya, Guru iya. dan dosen. Iya. Jadi kalau berdasarkan data ya, saya hanya mengambil data aja nih, data dari Pemprov ya. Sekarang jumlah guru kita ini ya, kurang lebih ya, guru kita ada 18.000 lebih yang bersertifikat ya. 18.000. 19.000 yang totalitasnya 19.000 dari SMA, kemudian SMK 19.000. Artinya tenaga pengajar kita di tingkat SMA itu kan hampir 20.000. Ya. Tapi yang bersertifikat kan masih posisi 18.000 sekian. Nah, walaupun sertifikat itu menjadi standar kualifikasi kan itu. Oke. Kan itu ini sertifikasi itu Bang ya. Sertifikasi itu kan, guru ya. Itu kan juga bagian dari bagaimana mengukur, membuat standarisasi terkait dengan kualitas dari seorang tenaga pendidik. Ya. Nah, tenaga pendidik sekarang ini kan juga sudah banyak bantuan-bantuan dari pemerintah. Ya, ada namanya kalau dosen ada namanya Serdos. Ya. Ya kan, ini kan juga bantuan dari pemerintah untuk para dosen-dosen di swasta. Kan dapat sertifikasi dosen, dia dapat juga anggaran tiap bulan. Kemudian kewajiban dia juga ada. Kewajibannya apa? Penelitian, pengabdian. Oke. Nah, ini kan juga pelatihan. Nah, ini kan bagian dari dia meningkatkan kualitasnya Bang ya. Dirinya. Ya. Hanya kalau dulu juga sering terjadi peningkatan kualitas guru SD, SMP, SMA ini kan juga tatap muka. Nah, ini kan juga dihadapkan pelatihan-pelatihan seperti itu juga sudah mulai terbatas, ya, dan tidak bisa tatap muka. Nah, artinya apa? Kualitas seorang guru atau dosen akan sangat, di samping tadi regulasi sudah ada, akan sangat tergantung kepada personalitinya. Oke. Kemampuan seseorang itu. Dia mau upgrade dirinya, harus mampu dia mengupgrade dirinya. Atau dia biasa aja kan gitu Bang. Kalau dia di-upgrade kan gitu. Kalau dia di-upgrade kan dia harus terus ya, ngikuti perkembangan yang ada di apa ya. Entah lewat pelatihan dan sebagainya. Nah, maka bagi dosen dan guru dan juga tenaga pendidik sekarang juga harus hati-hati. Kenapa? Kalau dulu kita mengajar itu kan ya kadang dengan whiteboard bisa. Ya. Materinya lebih banyak dari kita. Lah sekarang siswa kan lebih pinter, mahasiswa. Kita baru ngomong A, kalau dia cerdas, dia tinggal buka di Google. Udah dapat dia Bang ya? Udah dapat. Nah, artinya apa? Bagi dosen atau guru yang tidak mengupgrade dirinya, dia akan ketinggalan. Ya. Karena materi-materi bahan itu dengan teknologi yang maju, ya, saya ngadapin mahasiswa juga begitu. Google dia udah ada, kita baru bicara misalnya ngajar politik itu begini. Lah dia sudah tahu itu. Dia udah jago kali, udah tinggi sekali ya Bang. Apa yang disampaikan dosennya tadi ya? Diam-diam dibuka. Ada lagi yang lebih pinter Bang. Dosennya menjelaskan, dia pakai foto profil aja Bang, bergerak-gerak gitu. Nah, tapi dia entah kemana Bang. Nah, artinya kan ini kan gini Bang Selin kan, tantangan tersendiri bagi seorang tenaga pendidik. Ya. Kalau dia tidak meningkatkan kualitas diri, dia juga akan tertinggal. Dan transfer knowledge dia ke siswa, ya artinya itu aja. Nah, sementara teknologi yang makin canggih ini menyiapkan banyak materi-materi yang sudah berada di dunia maya. Ya Bang Soli kan tinggal buka. Ya. Misalnya mata kuliah apapun, pelajaran apapun sudah ada di situ aplikasi. Cari di bawah Google aja. Jadi mau tidak mau
tenaga pendidik juga harus mengupgrade diri, meningkatkan kualitas. Yang paling utama tadi itu saya kira memahami IT. Mau tidak mau, IT Betul. ini di samping juga harus banyak membaca. Ya. Nah, jadi harus itu mengupgrade diri, saya kira itu. Bang, hari ini tentu akan ada sisi-sisi negatif pula, Bang, Betul. yang ditimbulkan dari pola virtual pendidikan kita secara virtual ini. Betul. Nah, Tribuners, nanti kita akan lebih jauh membahas dengan Bang Sutarto terkait apa saja sih dampak-dampak yang mungkin negatif yang mungkin terjadi pada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang hari ini melaksanakan pendidikan secara virtual. Tapi sebelum kita membahas itu, saya harus mengingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini yang kami sediakan melalui berbagai platform. Kita punya website Bang Sutarto, tribunmedan.com, lalu kita punya harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya. Lalu kami juga punya sosial media, Bang. Oke. Ada YouTube yang kami baru dapat gold button, Bang, dari YouTube. Luar biasa. Kami sudah sampai 1,7 juta. Woi. 1 juta, Bang. Selamat. Nah, kemudian kita punya Facebook, Instagram, TikTok, dan Snack Video yang Tribuners bisa update terus informasinya melalui sosial media kami tersebut. Nah, sebelum kita lanjut berdiskusi dengan Bang Sutarto, kita akan simak dulu video berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini dengan komunitas juang sepeda Independent Cycling Club, hari ini kita mau ke olahraga. Salam jaya, salam sehat. Teman-teman RB. Tiga perempat lagi finish. Nih, ini di pit stop yang pertama. Posisi di 25. Kita sudah di Pelaruga, teman-teman. Ini persiapan Tour Jogja, RBICC, Road Bike Independence Cycling Club dari Medan. Oke. Keren. Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sutarto MSI, Sekretaris PDI Perjuangan Sumatera Utara, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Tribuners, kembali lagi di Ngopi Sore. Bang Tarto, harusnya kita nih ada kopi. Namanya Kopi Sore, Bang. Tapi karena kita puasa Tribuners, jadi ngopinya nanti setelah azan maghrib nanti kita baru ngopi, Bang. Bang, tadi saya lihat videonya asik sekali, Bang. Jadi hobi sepeda, Bang ya? Ya, alhamdulillah, Bang Solihin, kita dengan teman-teman di komunitas sepeda ya, kita punya komunitas sepeda namanya ICC. ICC? ICC itu Independent Cycling Club. Oke. Ini teman-teman yang tidak bicara sara. Itu tidak politisi bicara semua politik. itu isinya, Bang? Justru itu non-politisi. Ah, gitu ya. Apa karena Abang udah pening ngomongin politik gitu, jadi cari komunitas yang nggak politik gitu? Gini Bang Solihin kan, kita ini kan mendapat amanah dari Ibu Ketua Umum ngurusin tata kelola partai sebagai sekretaris, tentu ya pasti kesibukan ngurusin politik. Hari-hari dalam politik konteks ya, hari Bang, ya. politik. Maka harus ada juga repressingnya. Jadi kita dengan di komunitas sepeda itu ya Itu justru dari pikiran berbagai elemen masyarakat ya, Bang? justru ICC itu ini banyak ya? swasta, dari PNS, pengusaha-pengusaha, malah tidak ada ini partai politiknya, politisi malah nggak ada. Artinya itu juga bisa menjadi bagian dari Iya. legislatifnya Abang kan, mendengar teman-teman Ya, pengusaha. bagian dari silaturahmi, kemudian mendengar teman-teman gimana. Nah, kalau bersepeda ini kan enaknya gini, apa Bang Solihin? Happy dan healthy, Iya. ya kan? Kita cari refreshing, senang, tapi di situ ada. Kalau lihat tadi ada tanjakan yang agak tinggi itu, Bang. Iya. Kayaknya habis nanjak itu susah tidur itu. Tapi kalau udah biasa nanti Bang, Nggak ya, Bang, ya? wah itu enak. Itu kalau Menikmatinya itu. kalau saya Bang habis nanjak itu malam nggak bisa tidur. Enak, nanti coba nanti Bang Solihin. Siap. Coba nanti enak. Tribuners, kita akan kembali pada diskusi kita dengan Bang Tarto terkait pendidikan kita yang hari ini sudah masuk ke dunia virtual. Bang, tadi sempat kita singgung 3 tahun ini tentu anak-anak kita, adik-adik kita sangat terbiasa pada gadget, Bang. Terutama handphone. Betul. SD selama 3 tahun ini dia pegang handphone. Termasuk anak saya, Bang. Wah. Jadi kalau anak saya, ibunya harus, saya bilang ekstra. Karena saya nggak ada di rumah, jadi ibunya yang harus ekstra mendampingi anak-anak. Karena dia sudah sangat lihai sekali dibanding ibunya, Bang. Betul. Jadi dia tahu game yang apa yang dia mau, dia bisa buka website apapun. Kira-kira ini kan juga berdampak buruk, Bang, kalau tidak kita kelola dengan baik anak-anak kita. Nah, Abang melihat sejauh ini 3 tahun terakhir ini penerapan virtual, penggunaan gadget yang day to day oleh anak-anak kita, oleh adik-adik kita, seperti apa, Bang? 3 tahun ini berjalan. Ya, Bang Solihin, kita ini kan dihadapkan dengan banyaknya kalau kita lihat sekarang era baby boomers ya. Ya. Maka ada generasi milenial, ada sekarang istilah generasi zaman Z. Ya. Zaman yang Gen Z. Gen Z ini kan, ini yang mau tidak mau seluruh perkembangan Teknologi informasi. teknologi informasi dia harus serap semua. Nah, begitu juga yang di milenial. Nah, ini jumlahnya kan hampir 15-30%. Ya. Nah, ke depan juga makin tinggi. Nah, kenapa? Mau tidak mau kan tadi saya sampaikan bahwa kemajuan teknologi ya, teknologi komunikasi itu tidak bisa kita cegah. Ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana memanfaatkan itu dengan baik. Karena memang ada hal yang sifatnya bisa negatif. Maka sekarang ini kan banyak kadang informasi-informasi yang sifatnya Hoax, ya betul, hoax. Bang. Kan ini kan harus, ini negatifnya kan seperti itu. Ya. Nah, maka bagaimana kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Oke. Nah, ini produktif. Nah, anak-anak sekarang memang dia lebih canggih memahami daripada kita, eranya kita. Oke. Kalau eranya Bang Solihin kan pada posisi kemarin juga saya kira masih sangat paham. Ya. Nah, eranya kami dulu kan tidak mengenal ini. Nah, maka anak-anak lebih kenal ini. Baby boomers itu. Baby Bang, boomers ini. Nah, kan. Nah, oleh karena itu di sini perlunya pengawasan pendidikan di rumah tangga. Oke. Bagaimana bisa memanfaatkan teknologi yang canggih tadi, tapi untuk pemanfaatan yang positif. Nah, di samping tentu saja regulasinya juga harus lebih ketat. Ya. Nah, karena tadi kan tidak bisa kita hempang ini. Tidak bisa tiba-tiba teknologi ini pemerintah membuat aturan, tidak bisa katanya. Ya. Nah, kan nggak bisa juga, nggak bisa dibuat dipangkas Artinya tiba-tiba. memang pengawasan dimulai dari harus itu. keluarga. Harus keluarga lebih diperketat. Nah, tadi diharapkan ketika keluarga ketat, nah sementara di dunia pendidikan kan di sekolah nggak ketemu lagi dia. Ya. Nah, ini kan saya kira juga harus ada hal yang lebih serius. Kenapa? Ada missing list di sini kan, loose kan. Ada hal yang terpisah, ada hal yang sudah terputus. Ya.
Nah, kalau selama ini kan ada pertama kan pendidikan di keluarga, kemudian di sekolah. Nah, di sekolah kan nggak ketemu lagi nih. Nah, maka ada yang Kalau di rumah tidak juga maksimal, tapi saya yakin tidak bisa maksimal, Bang, karena ada orang tua dengan kesibukan yang masing-masing kan, Bang. maka kalau selama ini kan kalau kondisi normal di samping orang tua ada guru di sekolah yang bisa paling tidak memberikan pengaruh sekian persen. Bahkan kadang-kadang besar pengaruhnya. Nah, ketika ada COVID ini kan kita nggak bisa PTM lagi dan terbatas. Artinya apa? Anak-anak akan lebih banyak dunianya berhadapan dengan dunia maya. Nah, ini yang sebenarnya harus mendapat satu perhatian lebih serius lagi Dari orang tua ya. dari orang tua. Dan yang paling utama lagi ini saya kira keterlibatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Ini yang harus juga mendapat perhatian khusus kepada tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana bisa mendorong penggunaan teknologi, kemajuan teknologi ini kepada kemaslahatan ke depan yang baik. Nah, sehingga sisi lain juga kepada anak-anak kita juga harus himbau jangan mudah juga. Mudah juga kadang-kadang belum tahu berita apa-apa tiba-tiba kita share. Nah, sehingga kita itu sudah terbiasa ya, Bang. Terbiasa sih, hati-hati. Share itu ya, Bang ya. Nah sementara implementasi daripada undang-undang IT itu kan juga kadang-kadang masih bola karet. Nah, ini yang saya kira juga harus apa yang di-share itu menyebabkan kita berhadapan dengan hukum kan begitu. Law enforcement-nya juga harus diperkuat di sini. Law enforcement-nya harus diperkuat di situ. Nah, Bang Tato, sekarang sudah beberapa sekolah sudah mulai melakukan tatap muka terbatas, Pak. Betul. Tatap muka terbatas. Tentu dengan berbagai persiapan yang dilakukan sekolah. Saya masih ingat kepala daerah kita terus mengingatkan untuk sekolah yang mau melakukan tatap muka harus melengkapi sarana dan prasarana, Bang. Satu di antaranya yang paling penting adalah tenaga pendidik harus melalui vaksinasi, Bang. Itu juga dilakukan untuk anak-anak. Di Pontianak, di Kalimantan, anak saya sudah 2 kali, Bang. Sudah 2 kali vaksin. Itu kelas 5 SD. SD ya? Betul. Sudah 2 kali vaksin dia. Betul. Nah, sejauh ini Abang melihat bagaimana baik dalam pemenuhan sarana dan prasarana tatap muka di sekolah menghindari COVID dan vaksinasi di tenaga pendidikan kita, Bang? Ya, kalau berdasarkan data yang kita baca, yang kita peroleh kemarin ya, untuk Sumatera Utara kan udah cukup baik ya. Posisi kan kemarin ada beberapa kabupaten kota sudah sampai pada posisi 80% ya. Ada juga yang posisi 50%. Yang posisi vaksin 1 dan vaksin 2. Ini kan sudah bagus. Nah, kemudian masuk ke booster. Nah, ini juga capaiannya kan didorong terus ini. Sehingga pelibatan kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk melaksanakan membantu vaksinasi kan juga dibuka ini. Yang dulu kan tidak bisa. Nah, ini kan regulasi sudah dibuka, misalnya beberapa instansi bisa membuat booster. Nah, tentu saja ini hal yang harus terus kita jaga. Nah, secara khusus memang anak-anak sekarang kan diperbolehkan ya, udah ada anak SD, SMP, SMA kan harus sudah booster. Nah, tentu ini kan bagian ikhtiar yang terus harus kita dorong peningkatannya. Ya, ini samping ikhtiar juga kita dorong peningkatannya. Di samping itu, tentu saja di institusi-institusi, lembaga-lembaga sekolah harus betul juga melaksanakan prokes itu. Ya, karena ini kan tidak bisa kita prediksi kapan selesainya, ya, Bang, ya? Kapan dinyatakan tidak ada. Nah, kan tidak bisa juga menyatakan itu. Nah, oleh karena itu lembaga-lembaga pendidikan saya kan juga harus jangan abai terhadap itu. Tetap menjalankan protokol kesehatan itu. Nah, ini kan bagian dari persyaratan, ya, bagian persyaratan untuk membuka PTM ya. Walaupun sekarang ini kan masih ada yang 50% sampai kan 70%. Tapi ada juga beberapa sekolah yang barangkali sudah 100%, hanya shift dibuatnya kan tidak apa juga, tidak total ya. Nah, mungkin tidak normal seperti biasa lah seperti gitu, biasa. Bang, ya. Nah, dan kita juga kadang-kadang kalau kita melewati beberapa sekolah, ya saya kira anak-anak juga masih pakai masker. Nah, itu kan bagian dari peningkatan disiplin. Nah, ini yang saya kira juga harus didorong oleh kepala sekolah, oleh guru-guru, harus tetap mengimbau, mengingatkan anak didik memakai masker, tetap prokes itu. Nah, sehingga persiapan infrastruktur itu mendukung. Nah, kalau itu di sekolah nanti juga lengkap, kenyamanan keluarga, tenang melepaskan ya, Bang, ya? anak itu ya, kan ada. Betul. Ini yang harus dijaga karena kan bagaimanapun kan
Nah kemarin kan terjadi perdebatan orang tua. Oke. Nah, ketika sekolah menerapkan PTM, Ya. Aman nggak bagi anak-anak? Kan gitu. Orang tua kan kembali sebagian kan Ya. apa? Sebagian juga merasa keberatan. Ada yang menyatakan anakku nggak usah masih kondisi seperti ini. Oke. Nah sampai kemarin dihitung, Dan memang saat itu tidak dipaksa ya Bang dia ya? tidak dipaksa. Dibuka opsi Iya, mau ke boleh, sekolah atau boleh. tetap dari rumah. Iya gitu, boleh. Bang, ya? Nah tetapi ini kan dalam konteks belajar mengajar kan juga menimbulkan persoalan ketika kualitasnya nanti. Ya. Nah, ini kan kaitannya akan ke sana. Nah, maka regulasi kemarin kan juga sangat fleksibel. Nah, ada orang tua, ya nggak usah kau datang ke sana dulu. Nah, walaupun ada sekolah juga yang menerapkan dengan sistem paksa. Paksa artinya apa? Kalau satu ruangan itu biasa 30, dibuat kebijakan 10 atau 15. Nah, artinya kan menjaga jarak. Walaupun ini juga tidak menjamin. Siap. Tidak menjamin Tapi ketika paling tidak terjadi. Ya. upaya untuk prokes itu kan sudah kita lakukan saya ya kira Bang ya. itu penguatan di lembaga sekolah. Saya kira itu. Siap. Lalu gini Bang, tentu di sekolah itu kan ada persaingan Bang. Gitu. Persaingan itu dalam bentuk positif tadi Bang ya. Iya, iya. Ada ranking 1, ada ranking 2 kan secara akademik anak-anak berlomba untuk mencapai yang terbaik. Iya. Dalam 3 tahun terakhir tentu akan ada telah terjadi apa kebijakan-kebijakan Bang. Artinya anak-anak juga tidak dipaksa kan Bang. Karena keterbatasan ini kan membuat anak-anak juga harus melakukan adaptasi yang lebih. Iya. Nah, kalau Abang melihat tepat nggak sih kebijakan kita beri ke siswa, misalnya tadi tanpa ada ranking kan deh, Iya. gitu. Karena kan nggak mungkin kita meranking anak-anak. Iya. Jangan-jangan yang di rumah ngerjain bapak ibunya Bang, Betul. atau guru les misalnya kan begitu kan. Iya. Kalaupun mau diterapkan anak-anak udah ulangan umum langsung semua nanti ujian, juga akan susah kan Bang. Iya, betul. Perlu nggak sih kebijakan-kebijakan seperti ini supaya anak-anak juga termotivasi, atau justru ya kita harus tetap lakukan persaingan perankingan ini Bang. Ya. Kalau di dalam dunia pendidikan ini kan memang harus ada tidak bisa kita globalisasi ya, bahwa secara umum semua tidak bisa mengikuti itu. Pasti di antara sekian persen ya kan peserta didik pasti ada yang sangat serius. Ya. Kan pasti tadi kan ini kan akan terjadi apa yang disebut dengan seleksi alam juga. Oke. Ya. Nah, tentu bagi sekolah dalam rangka memotivasi, walaupun tadi proses belajar mengajarnya pakai virtual, tentu kan juga sekolah-sekolah ada regulasinya yang sudah ditetapkan sebelumnya terkait dengan bagaimana mendorong SOP-nya. Kan harus ada standarisasinya. Nah, untuk standarisasi kan tidak boleh berubah. Ya. Walaupun prosesnya tadi mengalami perubahan. Oke. Nah, pasti ada ini. Nah, oleh karena itu sepanjang memang itu untuk memotivasi dan juga mendorong siswa untuk lebih komitmen serius, saya kira Wajar saja ya, wajar harus kita dilakukan, lakukan Bang, itu. ya. Ada reward ya, ada reward. Nah, persoalannya kan tadi nih, Bang Solin, punishment-nya yang nggak sulit, bisa kita, nggak mungkin kita lakukan. Ya. Oke. Nah, tapi paling Ya, tidak. punishment itu yang saya bilang tadi, jangan-jangan ada yang nggak naik kelas kan gitu Bang. Nah, makanya tadi kan kalau kita itu nggak ada, Kayaknya jangan deh, gitu Bang ya. Tetapi standar operasionalnya harus jelas. Oke. Ini kan persoalan kualifikasi ya. Nah, ya kan itu. Nah, punishment-nya juga sulit menerapkan itu. Iya, karena nggak bisa Bang ya kan sulit. ukuran kita agak susah. Nah, ketika tapi pada sekolah-sekolah sekarang juga harus ya ke depan ya harus menghitung itu, mempersiapkan ini. Walaupun seringan apapun itu, saya kira juga harus dilakukan ya supaya tidak mengurangi kualitasnya di 3-5 tahun ke depan kan itu. Oke. Nah, Tribuners, kita hampir berada di ujung diskusi ngopi sore kita hari ini. Saya kembali mengingatkan untuk terus mengupdate informasi melalui website tribunmedan.com, lalu ada harian Tribun Medan. Kita juga men-share informasi-informasi terkini yang terjadi di Sumatera Utara, di Indonesia dan dunia melalui berbagai platform media sosial kami. Bang, sebelum kita tutup ngopi sore kita hari ini, apa pesan Abang untuk anak didik kita, untuk orang tua, dan untuk tenaga pendidik kita, Bang? 3 tahun kita menjalani kehidupan berdampingan dengan COVID-19 ini, Bang. Dan next untuk ke depan, apa sih yang harus kita lakukan? Silakan, Bang. Ya,
Pertama ini untuk ngopi sore, ini sambil ngopi ngabuburit menunggu buka puasa. Ah, ya kan? Karena tidak Sebenarnya enak ngabuburit ngopi sore sambil ada kopi gitu. Nggak terasa haus ya, Bang. Nah, ya Bang Zalin, ini pertama kepada anak didik ya dan juga orang tua, tentu situasi seperti ini itu kita dihadapi oleh seluruh dunia. Ya. Tidak hanya Indonesia, kita hadapi bersama. Oleh karena itu kepada anak didik dan juga orang tua, memang perlu ditingkatkan komitmen dan disiplin ya, dalam rangka untuk tetap berada pada posisi peningkatan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Ya, pendidikan, saya kira itu. Karena mau tidak mau kita juga harus akrab dengan posisi pandemi COVID ini. Maka nanti pada saat ini kan akan ada katanya endemi ya. Nah, kan itu. Tapi ini kita yang paling utama untuk anak didik harus lebih konsisten, disiplin, mengikuti proses belajar mengajar ini walaupun dengan virtual. Yang kedua untuk kepada guru, dosen dan sebagainya. Karena tantangan ini ke depan juga siswa makin kritis, maka dibutuhkan satu peningkatan kualitas diri. Ya. Peningkatan kualitas diri dengan banyak memberikan ya ngikuti keterampilan-keterampilan dan juga banyak membaca informasi-informasi, menambah literasi dan sebagainya sehingga transfer knowledge-nya ke siswa juga akan lebih baik. Ya, gitu. Jangan sampai siswanya lebih pintar gitu, Bang. Atau karena materi-materi sudah ada di internet semua, Bang, ya. Ada saya Google kan banyak nih. Tinggal buka. Nah, ini saya kira dua hal itu. Nah, kemudian dari sisi pemerintahan ya, apakah dari tingkat pusat dan daerah, ini tentu juga harus punya komitmen yang penuh ya kepada bagaimana bisa membantu ya mengintervensi dengan regulasi-regulasi mendorong dan memberikan regulasi yang bisa secara komprehensif bisa lebih meningkatkan, yaitu tentu apa bantuan-bantuan harus diperbanyak juga di tingkat pendidikan walaupun sekarang ini kan sudah banyak sekali sebenarnya refocusing yang diarahkan ke dunia pendidikan tapi ke depan tinggal bagaimana ini bisa lebih optimal dan tetap tepat sasaran. Nah, kemudian yang paling utama lagi karena kita ke depan ini kita tidak tahu kapan berhentinya, maka butuh pihak-pihak swasta ya untuk bisa lebih dilibatkan dalam penyiapan infrastruktur. Sehingga proses belajar mengajar baik nanti secara virtual maupun secara tatap muka itu bisa berjalan sebagaimana khususnya perusahaan telekomunikasi, Bang ya. Nah, saya kira perusahaan-perusahaan seperti itu juga harus lebih banyak memasang jaringan ya di beberapa wilayah-wilayah pelosok-pelosok desa dan tentu ini juga harus ada regulasi dari pemerintah, ada apakah bentuknya subsidi dari sisi retribusi pajak dan sebagainya. Tentu ini kan bagian dari intervensi regulasi. Nah, sehingga kualitas anak didik itu ke depan itu juga bisa ditingkatkan, saya kira itu. Dan secara keseluruhan karena kita tidak tahu kapan berakhir ini, maka harapan kita mari kita tetap menjaga ya prokes ya, sehingga kita akan bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Dan orang tua harus tetap mendampingi, Bang ya, supaya saya kira ini orang tua juga tadi saya sampaikan bahwa tuntutan ke orang tua sangat besar di sini. Nah, tentu bisa mendampingi putra didik, anak didik untuk bisa lebih disiplin. Tribuners, terima kasih. Kita sudah sampai di ujung acara ngopi sore kita hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini membawa manfaat, Bang. Paling tidak bagi dunia pendidikan di Sumatera Utara. Terima kasih sudah menyimak ngopi sore hari ini. Bang Tarto, terima kasih sudah mampir di studio Tribun Medan.com. Sama-sama. Kita akan ketemu di diskusi-diskusi berikutnya dalam acara ngopi sore, tentu dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.